Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan mengenai pengendalian risiko. Berikut nama kelompok kami. Yang pertama Azafika, NPM 180 120 112. Eka Megasari, NPM 180 120 137. Aulia Fahma, NPM 180 120 10 145. Sebelum mempelajari lebih jauh mengenai pengendalian risiko, alangkah lebih baik mengetahui mengenai pengertian pengendalian risiko. Pengendalian ialah salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan dalam rangka memastikan bahwa tujuan dan rencana perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, risiko. Risiko ialah suatu konsekuensi, kerugian, kemungkinan kerugian, atau ketidakpastian yang terjadi akibat dari sebuah proses yang sedang terjadi atau kejadian mendatang. Dari pengertian dan pengendalian risiko dan risiko dapat disimpulkan bahwa pengendalian risiko ialah proses yang dilakukan oleh manajer setelah mengidentifikasi, pengukuran dan koreksi atau semua kebijakan yang berpotensi menghasilkan risiko untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana perusahaan dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai tujuan. Berikut pendekatan penanggulangan risiko. Ada dua. Yang pertama, penanganan risiko atau risk control. Yang kedua, pembiayaan risiko atau risk financing. Selanjutnya, pendekatan penanganan risiko. Pendekatan penanganan risiko ada 5. Yang pertama ada menghindari, yang kedua ada mengendalikan, yang ketiga ada memisahkan, yang keempat melakukan kombinasi atau pooling, dan yang kelima memindahkan. Pendekatan penanganan risiko yang pertama yakni menghindari. Menghindari ialah menghindarkan harta, orang, atau kegiatan dari exposure dengan cara lain. Yang pertama dapat menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan yang mengandung risiko walaupun hanya untuk sementara. Contohnya yakni tidak menjual barang yang secara kredit untuk menghindari risiko. Jadi kita dapat mengurangi risiko dengan tidak melakukan penjualan secara kredit ketika si peminjam kredit tersebut tidak membayar kredit tersebut. Yang kedua, menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan yang diketahui mengandung risiko. Contohnya, membatalkan membeli barang-barang yang berharga murah setelah mengetahui bahwa barang tersebut barang selundupan atau barang tipuan. Di dalam mengendalikan kerugian atau loss control, pengendalian kerugian bertujuan untuk memperkecil kans atau kemungkinan kesempatan terjadinya kerugian, dan juga mengurangi keparahan bila suatu resiko kerugian itu memang terjadi, di mana tujuan tersebut dapat dicapai dengan berbagai cara, antara lain melakukan tindakan pencegahan dan pengurangan kerugian. Dalam program pencegahan kerugian ini, ialah berusaha untuk mengurangi atau kalau bisa menghilangkan kans atau kesempatan terjadinya kerugian. Sedangkan program pengurangan kerugian bertujuan untuk mengurangi keparahan potensial dari suatu kerugian. Lalu yang kedua ada program pengendalian kerugian berdasarkan sebab-sebab terjadinya. Ada dua macam pendekatan di dalam program ini. Yang pertama ada pendekatan engineering dan yang kedua ada pendekatan human relation. Di dalam pendekatan engineering, program pengendalian yang menekankan pada pengendalian sebab-sebab yang bersifat fisik dan juga mekanis. Sedangkan untuk pendekatan hubungan kemanusiaan atau human relation, itu lebih menekankan pada pencegahan terjadinya kecelakaan dikarenakan oleh faktor manusia. Yang ketiga, ada pengendalian menurut lokasi. Di dalam pengendalian menurut lokasi ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan umum dan juga orang yang mempergunakan. Untuk lingkungan umum, yaitu meliputi faktor-faktor seperti desain pemeliharaan, keadaan lalu lintas, dan rambu-rambu. Lalu untuk orang yang mempergunakan ialah orang yang mempergunakan jalan. Lalu yang terakhir ada pengendalian menurut timing.
Di dalam pengendalian menurut timing ini terbagi menjadi dua, yaitu sebelum kecelakaan terjadi dan setelah kecelakaan terjadi. Di dalam pendekatan penanganan resiko yang nomor ketiga ada pemisahan. Pemisahan ini ialah memiliki arti memisahkan penempatan dari harta yang menghadapi resiko yang sama. Jadi dengan cara menambah banyaknya independent exposure unit, sehingga probabilitas kerugiannya dapat diperkecil. Lalu pendekatan penanganan resiko yang keempat ada kombinasi atau pooling, yaitu menambah banyaknya exposure unit dalam batas atau kendali perusahaan yang bersangkutan. Ialah dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan sehingga resikonya dapat diperkirakan. Lalu yang terakhir di dalam pendekatan penanganan resiko ada pemindahan resiko, di mana pemindahan resiko ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu harta kepemilikan atau kegiatan di dalam menghadapi resiko itu dapat dipindahkan kepada pihak lainnya, yang dinyatakan dengan tegas dengan berbagai transaksi atau kontrak. Lalu, yang kedua ada resikonya sendiri yang dipindahkan. Materi selanjutnya adalah analisis kerugian. Di dalam analisis kerugian ini, untuk bisa mendapatkan informasi yang memadai atas kerugian, maka manajer risiko perlu membangun suatu jaringan pemberi informasi dan juga formulir untuk melaporkan kerugian. Pemberi informasi yang utama ialah supervisor lini, yaitu yang bertanggung jawab terhadap operasi di mana peril itu terjadi. Dikarenakan mereka yang dapat menyediakan informasi terinci mengenai peril yang telah terjadi, dan dengan mengisi formulir pelaporan dengan sempurna, mereka akan lebih waspada terhadap apa yang menyebabkan terjadinya peril, dan tentang pentingnya mengendalikan sebab-sebab tersebut. Di dalam informasi dari laporan supervisor lini ini mempunyai berbagai manfaat, antara lain yang pertama yaitu mengukur performance manajer lini atau menilai performance pada manajer lini. Lalu yang kedua ada menetapkan operasi mana yang harus dibetulkan, di mana mengevaluasi operasi perusahaan sehingga dapat menetapkan operasi mana yang lebih baik untuk dibenarkan. Yang ketiga, ada mengidentifikasi hazard yang menyangkut peril. Dan yang keempat, ada menyediakan informasi untuk supervisi yang dapat digunakan untuk memotivasi manajer dan juga karyawan agar menaruh perhatian besar terhadap pengendalian kerugian tersebut. Selanjutnya ada analisis hazard. Analisis hazard ialah analisis yang harus tidak hanya dibatasi pada bahaya atau hazard yang telah mengakibatkan terjadinya peril di dalam perusahaannya saja. Namun perlu pula menyelidiki hazard yang mungkin akan muncul melalui hazard dari perusahaan lain atau perusahaan asuransi. Ada dua alat yang dapat digunakan dalam menemukan hazard melalui inspeksi. Yang pertama ada checklist dan yang kedua ada fault tree analysis. Lalu, menentukan kelayakan ekonomis. Dalam menentukan kelayakan ekonomis, upaya pencegahan terhadap segala resiko harus selalu ditinjau pula dari sudut manfaat dan biayanya. Artinya, upaya yang digunakan juga harus mengandung economical visible atau kelayakan secara ekonomis. Oleh karena itu, perlu pula dilakukan analisa terhadap yang pertama ada kerugian yang timbul karena peril dan yang kedua ada biaya pengendalian resiko. Kerugian yang timbul karena peril. Kerugian yang timbul karena peril sering diperhitungkan atau dialokasikan lebih rendah dari jumlah yang mungkin terjadi. Hal ini terjadi karena adanya kerugian-kerugian lain yang tersembunyi, yang tidak terlihat secara langsung pada saat terjadinya peril. Kerugian-kerugian tersebut seperti
Yang pertama, kerugian karena hilangnya waktu kerja dari karyawan yang cedera karena terjadinya peril. Yang kedua, kerugian karena hilangnya waktu kerja bagi karyawan yang menolong karyawan yang terkena peril. Dan yang ketiga, kerugian berkenaan dengan pembayaran penuh upah atau gaji karyawan yang telah pulih dari cederanya tetapi kemampuannya menurun. Selanjutnya yang kedua ada biaya pengendalian resiko. Biaya pengendalian resiko pada pokoknya dapat dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, pengeluaran modal atau investasi dan depresiasi untuk alat pencegahan peril seperti masker, pemadam kebakaran, dan sebagainya. Yang kedua, biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk regu pemadam kebakaran, konsultan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, biaya untuk menjalankan program pencegahan seperti upah karyawan, pelaksana pencegahan, inspeksi, perawatan preventif, dan sebagainya. Besarnya kemungkinan kerugian dan biaya pengendalian itu yang biasanya digunakan untuk membandingkan manfaat dari pengendalian resiko dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengendalian tersebut. Usaha pengendalian resiko apakah bermanfaat atau tidak dapat dievaluasi dengan menetapkan yang pertama, apakah kerugian akibat terjadinya peril dapat dikurangi dengan adanya upaya pengendalian. Yang kedua, apakah kebijakan keselamatan, safety policy, dan prosedur yang dianjurkan oleh manajer resiko dijalankan. Yang ketiga, mengukur perubahan-perubahan dalam kerugian dan biaya untuk pencegahan, misalnya premi asuransi, biaya-biaya karena peril, frekuensi peril, keparahan kerugian yang harus dianalisis secara agregat berdasarkan departemen dan berdasarkan exposure. Yang terakhir ada pendekatan pembiayaan resiko. Pendekatan pembiayaan resiko terbagi menjadi 2. Yang pertama pemindahan resiko dan yang kedua meretensi. Pemindahan resiko melalui risk financing berarti transfer atau penanggung harus mencari dana eksternal untuk membayar kerugian yang diderita oleh tertanggung yang benar terjadi dikarenakan oleh peril. Pemindahan ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada transfer resiko kepada perusahaan asuransi atau mengasuransikan, dan yang kedua ada transfer resiko kepada perusahaan yang bukan perusahaan asuransi. Nah, kalau misalnya transfer resiko kepada perusahaan yang bukan asuransi, berarti pemindahan resiko kepada pihak non-insurance biasanya dilakukan melalui kontrak-kontrak bisnis biasa atau melalui kontrak khusus untuk pemindahan resiko. Isi kontrak adalah berkenaan dengan pemindahan tanggung jawab atas kerugian terhadap A. harta kekayaan, B. net income, C. personil, dan D. tanggung jawab liabilities kepada pihak ketiga. Lalu ada meretensi. Meretensi artinya perusahaan menanggung sendiri resiko finansial dari suatu peril. Ini merupakan bentuk penanggulangan resiko yang paling banyak atau umum, di mana sumber dananya diusahakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Penanggulangan semacam ini dapat bersifat atau tidak direncanakan, dapat pula aktif atau direncanakan. Retensi bersifat aktif bila manajer resiko telah mempertimbangkan metode-metode lain untuk menangani resiko dan kemudian memutuskan secara sadar untuk tidak memindahkan kerugian potensial tersebut, sehingga bila terjadi peril kerugian akan diperhitungkan sebagai biaya yang tak terduga. Ada beberapa alasan mengapa suatu perusahaan melakukan retensi dalam menanggulangi resiko, yaitu yang pertama merupakan keharusan karena tidak ada alternatif lain. Yang kedua, berdasarkan pertimbangan biaya di mana memindahkan resiko biayanya lebih mahal dibandingkan dengan kemungkinan besarnya kerugian. Dan yang terakhir, berdasarkan prinsip opportunity cost di mana manajer resiko berpendapat bahwa penggunaan dana untuk kepentingan investasi adalah lebih menguntungkan daripada untuk membayar premi. Lalu ada pula hal-hal yang mendorong penggunaan retensi. Ada beberapa hal yang mendorong menggunakan retensi dalam penanggulangan resiko. Yang pertama, jika biasanya lebih rendah dibandingkan dengan yang akan dibebankan oleh perusahaan asuransi. Yang kedua, jika unit yang menghadapi resiko yang sama banyak jumlahnya, sehingga resikonya lebih rendah dan
probabilitasnya dapat diperhitungkan dengan lebih akurat. Lalu adanya peluang yang kuat untuk melakukan investasi sehingga memperbesar opportunity cost. Sekian presentasi dari kelompok 14 tentang pengendalian resiko. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.